Mesin revolusi industri, mesin yang mengubah dunia. Sophie duduk dengan penuh antusias, membuka surat baru yang tiba pagi itu. Di atasnya tertulis satu kata yang langsung menarik perhatiannya. Revolusi industri. Revolusi industri? Apa yang dimaksud dengan itu? Pikirannya mulai membayangkan gambaran besar tentang pabrik, mesin, dan perubahan besar yang mungkin terjadi dalam sejarah. Sophie tahu bahwa ini adalah bab penting. Sebuah bab di mana filsafat dan ilmu pengetahuan bertemu dengan dunia nyata, perubahan yang luar biasa. Apa itu revolusi industri? Di akhir abad ke-14, dunia mulai mengalami perubahan yang sangat mendalam, terutama di Eropa dan Amerika. Sebelumnya, mayoritas orang hidup dengan bertani, dan sebagian besar pekerjaan dilakukan dengan tangan. Namun, kehadiran mesin dan teknologi baru mulai mengubah segala sesuatu. Pabrik-pabrik dibangun, mesin-mesin ditemukan, dan barang-barang yang dulunya diproduksi secara manual, kini bisa diproduksi secara massal dengan lebih cepat dan murah. Yang lebih menarik lagi, bukan hanya proses produksi yang berubah, tetapi juga cara hidup orang-orang. Kota-kota berkembang pesat, dan manusia mulai meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di pabrik-pabrik besar. Perekonomian yang sebelumnya berbasis agraris kini beralih ke ekonomi industri dan dunia mulai berpikir, apakah kemajuan teknologi ini membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia? Apa dampaknya bagi kehidupan sosial dan moral? Akankah manusia menjadi teralienasi dari pekerjaan dan kehidupannya sendiri? Sophie merasa bahwa ini adalah tantangan besar bagi filsafat. Bagaimana seorang filsuf bisa memahami dunia yang berubah begitu cepat? Karl Marx, kapitalisme yang menguasai dunia. Dalam surat yang diterimanya, Sophie menemukan nama besar yang harus ia pelajari lebih lanjut. Karl Marx. Marx, seorang filsuf dan ekonom Jerman, sangat kritis terhadap kapitalisme yang berkembang pesat selama revolusi industri. Menurutnya, kapitalisme, sistem ekonomi yang berfokus pada kepemilikan pribadi dan keuntungan, telah menciptakan ketidaksetaraan yang sangat besar antara pemilik pabrik dan buruh. Marx berpendapat bahwa pekerja, yang disebutnya proletariat, akan terus tertindas selama mereka tidak memiliki alat produksi. Pabrik-pabrik dan tanah-tanah yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang, semuanya dikuasai oleh kapitalis, yang mencari keuntungan sebanyak mungkin. Para kapitalis menghisap darah pekerja, kata Marx. Dan itu berarti buruh bekerja lebih keras untuk mendapatkan lebih sedikit. Sementara kapitalis menikmati hasil kerja mereka tanpa banyak usaha. Sophie berpikir, Marx melihat revolusi industri sebagai saat yang penuh ketidakadilan. Bukan hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang terperangkap dalam sistem yang menguntungkan sebagian orang saja. John's kebebasan dan keadilan. Di sisi lain, Sophie membaca tentang seorang filsuf Inggris bernama John Stuart Mill yang menulis banyak tentang kebebasan dan keadilan dalam masyarakat. Mill percaya bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Tetapi kebebasan ini harus dihentikan ketika itu mulai merugikan orang lain. Dalam konteks revolusi industri, Mill juga mengajukan pandangan yang lebih humanis. Ia menganggap bahwa meskipun mesin dan industri membawa kemajuan, manusia tidak boleh terperangkap dalam pekerjaan yang mengalienasi mereka dari diri mereka sendiri. Tujuan hidup bukan hanya untuk bekerja dan menghasilkan uang, kata Mill, tetapi untuk mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Sophie menyadari bahwa Mill memberikan perspektif yang lebih optimis tentang teknologi dan kemajuan, bahwa meskipun mesin mengubah dunia, kemajuan itu harus selalu berfokus pada manusia dan kesejahteraan mereka. Teknologi dan etika. Seiring perkembangan mesin, apa dampaknya bagi manusia? Sophie merenung lebih dalam. Revolusi industri membawa kemajuan teknologi luar biasa, tetapi juga memunculkan banyak pertanyaan etika. Apakah kemajuan ini benar-benar membawa kebahagiaan bagi semua orang, atau hanya bagi sebagian kecil orang yang memiliki kekuasaan dan uang? Bagaimana dengan pekerja yang harus bekerja berjam-jam dalam kondisi buruk? Apakah kita mengorbankan kualitas hidup demi efisiensi dan keuntungan ekonomi? Ini adalah dilema besar yang dihadapi dunia selama dan setelah revolusi industri. Mesin-mesin yang diciptakan untuk mempermudah hidup manusia justru membuat manusia merasa terperangkap dalam rutinitas monoton dan kekurangan waktu untuk kebahagiaan pribadi.
Revolusi sosial dan perubahan sosial. Tentu saja, revolusi industri tidak hanya tentang teknologi dan ekonomi. Ia juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial. Di satu sisi, muncul kelas menengah yang baru, orang-orang yang kaya berkat industri. Di sisi lain, kelas pekerja seringkali hidup dalam kemiskinan, terjebak dalam pekerjaan yang keras dan tidak mendapat hak-hak dasar yang layak. Apakah dunia ini harus dibentuk hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi? Sophie bertanya-tanya, bukankah ada lebih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang harus dihargai, selain hanya produksi dan konsumsi? Apakah revolusi industri memberikan kebebasan atau memperbudak? Sophie akhirnya sampai pada kesimpulan yang mendalam. Revolusi industri, dengan segala kemajuannya, membawa kebaikan dan tantangan yang luar biasa. Mesin-mesin dan teknologi telah mempercepat perubahan dunia, tetapi mereka juga memunculkan pertanyaan besar tentang kemanusiaan. Apakah kita menjadi lebih bebas atau justru lebih terperangkap dalam sistem yang kita ciptakan sendiri? Bagaimana denganmu? Jika kamu hidup di masa revolusi industri, apakah kamu akan merasa terinspirasi oleh kemajuan teknologi atau justru terperangkap dalam dunia kerja yang tidak pernah berakhir? Apakah mesin dan pabrik membawa lebih banyak kebebasan bagi manusia atau justru mengekang kebebasan tersebut? Bagaimana menurutmu? Apakah kita masih berjuang dengan pertanyaan-pertanyaan ini hingga hari ini? Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti perjalanan filsafat Sophie, jangan lupa untuk klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Masih banyak pertanyaan besar yang menunggu untuk dijawab.